Selamat datang di sesi yang baru. Kita akan lanjutkan pembahasan dari sesi sebelumnya. Saya akan ulangi beberapa topik. Yesus berkata lebih baik bagi kita kalau dia pergi. Mengapa? Karena jika tidak, dia tidak akan mengutus Roh Kudus. Jika Yesus tinggal di bumi ini, kita harus terbang ke Israel, menunggu antrian, dan mungkin perlu berbulan-bulan untuk dapat berbicara dengannya. Tapi sekarang, dengan Roh Kudus, kita dapat bicara padanya setiap hari. Makanya Rasul Paulus menulis, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Persekutuan bahasa Yunani-nya koinonia, berarti persekutuan, persahabatan, komunikasi, keakraban, berbagi bersama, interaksi sosial, pertemanan, hubungan saling akrab. Kita membaginya di dalam 3 kategori utama. Pertama adalah persekutuan, kedua adalah kerjasama, ketiga adalah keakraban. Sisi yang sangat menyenangkan bagi saya. Yang pertama, persekutuan. Persekutuan berarti suatu hubungan, pertemanan, berbagi bersama. Artinya saling memberitahu. Seperti kata Paulus bahwa Roh Kudus memberitahunya dari kota ke kota bahwa penjara dan sengsara menantinya. Mereka dilarang pergi ke kota tertentu oleh Roh Kudus. Roh Kudus berkata pada Filipus, pergi dan dekati kereta itu. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama berarti bekerja bersama-sama. Rekan sekerja. Dialah rekan sekerja senior di Messenger International. Ketika sedang rapat, kami menyambut Roh Kudus, dan saya selalu berkata, engkau adalah rekan kerja senior di sini. Engkaulah Tuhan atas pelayanan ini, atas hidupku dan keluargaku. Amin. Rekan kerja bekerja bersama. 1 Korintus 3:9 berkata, kami adalah kawan sekerja Allah. Ini pernyataan yang mengusik pikiran. Para rasul sangat mengenal Roh Kudus, sehingga mereka berkata, tampaknya baik bagi kami dan Roh Kudus. Mereka dapat mewakilinya tanpa dia harus berbicara. Banyak orang berusaha memiliki hubungan dengan Yesus terpisah dari Roh Kudus. Menyedihkan. Kekristenan menjadi sangat kering. Mereka sungguh tidak mengenal pribadi itu. Mereka mengenal satu sosok sejarah dalam satu kitab. Sebelum mengenal Roh Kudus, saya membaca Alkitab dan berpikir, saya mengasihi Allah sepenuh hati, tetapi rasanya kering. Alkitab tidak pernah jadi kering sejak Roh Kudus berdiam sepenuhnya dalam hidup saya. Lebih dalam dari kerjasama, menjadi hubungan yang saling akrab. Saya bercerita tentang Lisa dan saya. Kami adalah teman yang saling akrab. Saya senang ketika orang mendengar John Bevere, mereka mengingat Lisa Bevere. Saat mendengar Lisa Bevere, mereka ingat John Bevere. Sama seperti Anda mendengar Ringo, Anda ingat Paul McCartney dan The Beatles. Sama seperti Anda ingat Curly, Anda ingat Mo dan Larry. Hubungan yang saling akrab. Namun lebih dalam lagi. Ketika Anda berkomunikasi, bekerja sama dan bersekutu dengan Roh Kudus, orang-orang akan menyadari persahabatan Anda dengannya. Ketika saya melihat beberapa pelayanan Injil, saya menyadari mereka punya hubungan persahabatan yang nyata dengan Roh Kudus. Anda dapat merasakan kehadirannya. Sesuatu yang membuat saya sangat prihatin adalah kita menggantikan kehadirannya dengan suasana dalam kebaktian. Kita memang memerlukan suasana yang hebat dalam ibadah di gereja kita. Saya yakin Allah disenangkan. Saya senang dengan suasana yang kita ciptakan, dengan lampu-lampu, dan asap, dan penyembahan. Namun, tahukah Anda, saya sering melihat para pemimpin mengatur suasana ibadah, menggantikan hadiratnya. Milikilah suasananya dan milikilah hadiratnya. Amin. Saya tidak suka ikut dalam satu kebaktian dan pulang tanpa orang-orang merasakan penyataan kehadiran Yesus Kristus. Siapa yang melakukan itu? Roh Kudus. Adalah bagian dari kekristenan ketika dia berkata, aku akan menyatakan diriku padamu. Bagaimana dia melakukannya? Dia ada di sebelah kanan Allah. Dia melakukannya dengan Roh Yesus Kristus. Jadi ada kerjasama. Sekarang kita masuk pada keakraban. Keakraban hanya dapat dikembangkan dengan persekutuan, namun dapat lebih dalam dari persekutuan. Bisa hingga berbagi pikiran, rahasia, dan keinginan hati kita. Anda dapat memiliki hubungan dengan Roh Kudus di mana Anda menginginkan yang Dia inginkan, di mana Anda makin akrab dan memahami rahasia dan pikirannya. Allah punya rahasia dan Dia membagikannya kepada orang-orang yang akrab dengannya.
Saat Anda mengembangkan persahabatan yang demikian dengan Roh Kudus, Allah mulai menyingkapkan rahasianya. Itu yang saya rindukan, itu yang saya harapkan. Itu datang dari persahabatan. Itulah tujuan akhir dari persekutuan. Roh ingin Anda menjadi sahabatnya. Dia merindukan persekutuan dengan Anda. Rasul Yakobus berkata, jangan menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Apa yang dia rindukan? Dia inginkan persekutuan yang akrab dengan Anda. Dia menginginkannya dengan cemburu. Cemburu berarti dia menginginkan pecinta lainnya. Yakobus pasal 4 berbicara tentang persahabatan dengan dunia. Apa artinya dunia? Dunia berarti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan hidup? Status. Anda perhatikan di dunia ini, mereka selalu mengejar status, posisi. Itulah keangkuhan hidup. Dunia mencarinya. Jika Anda melakukan hal itu, Anda menaruh kebencian antara Anda dan Roh Kudus. Itulah yang membungkamnya. Itulah yang menahan suaranya. Saya harus mengatakannya. Dia menginginkan dengan cemburu. Dia menginginkan Anda. Sama seperti seorang suami tidak ingin istrinya tidur dengan lelaki lain dan pulang berharap suaminya akan memperlakukannya dengan intim. Begitulah Roh Kudus tidak akan intim dengan kita jika kita berselingkuh dengan dunia. Anda mengerti? Kita ada di dalam dunia, tapi bukan dari dunia. Yesus pergi ke pesta-pesta mafia. Para pelacur mengikutinya. Dia pergi ke tempat-tempat yang buruk, tetapi dia tidak menjadi bagian dari apa yang mereka kejar. Dia ingin menjangkau mereka. Ketika bicara tentang keakraban, kita melihat bahwa Roh Kudus itu kuat seperti seorang prajurit. Namun, dia memiliki beberapa aspek feminim. Saya tidak mengatakan Roh Kudus adalah seorang wanita. Saya tidak pernah mengatakannya. Dia bukan dewi, namun dia dapat dibuat bersedih. Dia penghibur seperti wanita. Jika seorang anak terluka, ia berlari pada ibunya. Dialah yang dilindungi sang bapa dan anak dengan berkata, jangan menentang dia. Kamu berdosa menentangnya, kamu habis. Seperti suami yang berkata, jika kamu menjelekkan istri saya, kamu habis. Dalam hal keakraban, dia lembut dalam persekutuan. Namun dia dahsyat dalam menyatakan diri. Ketika kita sedang bersekutu dengan dia, sadarilah, Anda sedang berhubungan dengan Allah yang lembut, peka, dan mudah dibuat bersedih. Pahamilah kepribadiannya ketika Anda bersekutu dengannya. Lagi, saya tidak menyatakan dia seorang wanita. Inilah rahasia terakhir yang saya pelajari tentang keakraban dengan Roh Kudus. Jika Anda tidak melibatkannya, dia akan bungkam. Saya perhatikan sesuatu. Saya mengunjungi banyak gereja selama 24 tahun. Ketika saya dijemput, jika saya pergi ke gereja yang sangat baik, di mana mereka memperkerjakan orang-orang yang baik, orang yang menjemput saya sudah dilatih. Mereka dilatih melakukan satu hal, jangan bicara dengan saya. Pemimpin mereka berkata, jangan bicara dengannya kecuali ia melibatkanmu. Saya masuk ke mobil dengan sengaja. Saya mulai bertanya pada sopir tentang keluarganya, tentang gereja, berapa lama ia sudah di sana, karena saya tahu mereka tidak akan bicara jika saya tidak berkata apapun. Duduk saja membuka komputer dan kirim email dan perjalanan ke hotel, dan mereka tidak mengatakan sepatah kata pun karena mereka dilatih begitu. Roh Kudus agak seperti itu. Dia tidak akan melibatkanmu kecuali ada hal darurat tentang Yesus. Seperti, hei, ada 3 orang sedang menunggumu di bawah. Turunlah atau dekatilah kereta itu. Jika Anda tak melibatkannya, dia tetap diam. Dia menunggu Anda melibatkannya. Ini sebabnya Roh Kudus bungkam pada banyak orang Kristen. Dan mereka berkata, mengapa Allah tidak berbicara kepadaku? Apakah Anda melibatkannya? Apakah Anda mengerti kepribadiannya? Apakah Anda menyadari sedang bicara dengan pribadi ketiga dari Allah? Benar, mereka itu satu, tapi jangan pisah-pisahkan. Jangan membingungkan mereka. Anda mengerti? Berbicaralah dengannya. Anda akan heran bagaimana dia menanggapi jika Anda bicara dengannya. Itu sebabnya banyak orang berkata, Allah tidak berbicara pada saya. Dia tidak berbicara padaku hingga berminggu-minggu, bertahun-tahun. Kenapa? Mereka tidak melibatkannya. Dia seperti sang supir.
Dia tidak akan mengucapkan sesuatu. Mereka akan memandang saya, mereka dilatih untuk berkata, baiklah, kebaktiannya jam 7, jadi kami akan menjemput Anda jam 6.25. Mereka tahu mereka harus mengatakan itu. Tapi jika saya tidak memulainya, tidak akan ada percakapan. Sebagai pembicara, saya selalu melibatkan orang-orang yang menjemput saya. Lisa melakukan hal yang sama. Mengapa? Karena orang-orang berkata, oh, istri Anda luar biasa. Selalu begitu. Dia berbincang tentang kami dan membuat saya merasa jadi orang paling penting di dunia. Anda tahu, itulah istri saya. Dia akan membuat Anda merasa sangat nyaman. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya pada perjamuan terakhir. Dengarkanlah, ini sangat baik. Katanya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Dengar, dia memandang ke 11 muridnya dan berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kamu tidak dapat memahaminya sekarang. Ini menarik perhatian saya, seperti ada sensor radar di sana. Ketika Roh Kudus datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dengan kata lain, ada yang hendak aku katakan, tapi tidak bisa. Ketika Roh Kudus datang, dia akan mengatakannya. Anda mengerti? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia akan mengatakan apa yang didengarnya. Dia akan memberitahu Anda tentang masa depan. Dia akan memuliakan aku dengan menyatakan apapun yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ingat, Yesus berkata, yang terbaik, semua katakan yang terbaik, adalah dia pergi. Yang terbaik bagi kamu adalah aku pergi. Benar? Mari lihat keuntungan lanjutan dari perkataan ini. Ada banyak yang ingin dia katakan kepada mereka, tetapi tak bisa. Tetapi ketika Roh Kudus datang, Anda ingat, setelah Yesus bangkit dari kematian, 10 muridnya ada di satu ruangan yang terkunci. Tiba-tiba dia muncul. Ingat, dia bukan hantu, sebab dia berkata, peganglah aku. Hantu tidak memiliki daging dan tulang seperti aku, tetapi dia berjalan menembus tembok. Itu berarti kita akan berjalan menembus tembok ketika kata mendapat tubuh kemuliaan kita. Murid-murid tercengang. Thomas tidak ada di sana. Beberapa hari kemudian mereka berkata pada Thomas, dia datang dan kami menjamahnya. Thomas berkata, kalian gila. Apakah kamu mabuk sejak dia disalibkan? Kalian melihatnya? Aku tidak akan percaya sebelum menaruh jariku di tangannya dan menaruh tanganku di lambungnya. Aku tidak akan percaya. Apa yang Yesus lakukan? Dia muncul beberapa hari kemudian. Kali ini Thomas ada di sana. Berkata, baiklah Thomas, ke sini. Kita bereskan ini dulu. Taruh tanganmu di lambungku, taruh jarimu di lubangnya. Lihat, aku hidup. Dan Thomas berlutut dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Benar? Dengarkan apa yang Yesus katakan. Katanya, Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saya dulu berkata, Yesus itu sangat kasar. Maksud saya, ia sudah sujud menyembah di lantai. Ia berkata, ampuni ketidakpercayaanku, Tuhan. Lalu Yesus memandangnya dan berkata seperti ini. Dan saya berpikir ini terlalu keras. Thomas bertobat dan berkata kepada saya, aku tidak sedang memarahi Thomas, aku sedang membuat pernyataan kebenaran. Katanya, yang kukatakan adalah lebih berbahagia mereka yang tidak melihatku karena mereka dapat memiliki tingkat hubungan yang lebih mendalam. Biar saya jelaskan apa yang terjadi di sini. Ada 3 tingkat hubungan. Anda perlu mencatatnya. Pertama, ini tingkat hubungan yang paling rendah, yaitu secara fisik. Semua katakan secara fisik. Oke? Sayangnya, inilah tingkat hubungan yang dimiliki banyak orang yang menikah. Ia punya tubuh yang cantik, ia tampan. Mereka mengabaikan yang lainnya. Kami tidak tahan lagi. Saya tahu kami belum banyak bicara, tapi astaga, saya butuh gadis ini. Dan mereka menikah. Jadi mereka menikah pada tingkat fisik, bukan? Sayangnya, level kejiwaan tidak berkembang. Apa yang terjadi adalah setelah habis bulan madu, si perempuan akan mengejar minat pribadinya dengan teman-temannya. Si lelaki sibuk dengan olahraganya dan mereka kehilangan kontak satu sama lain. Mengapa? Karena mereka menikah berdasarkan fisik saja. Tingkat kedua adalah kejiwaan atau kepribadian seseorang. Di tingkat inilah hubungan Daud dan Yonatan.
Jiwa Yonatan berpadu dengan jiwa Daud. Itulah komentar penulis kitab Samuel. David berkata, merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu sangat ajaib, lebih ajaib daripada cinta perempuan. Dia tidak sedang bicara tentang hubungan yang tak wajar dengan Yonatan. Dia bicara tentang jiwa mereka yang berpadu, begitu terhubung. Lebih dari hubungan kejiwaan dengan istrinya, seperti Mikal dan Abigail. Sebenarnya seperti Mikal saja. Anda mengerti? Karena hanya Mikal istrinya. Pada tingkat inilah seharusnya hubungan dalam pernikahan. Tingkat fisik itu penting. Saya suka apa yang dikatakan Josh McDonald, aspek fisik dalam pernikahan itu hanya 1/12 saja. Hanya 1/12. Istri saya sangat menarik begitu secara fisik. Dan itu 1/12 yang besar. 11/12 yang John maksudkan adalah aspek lainnya. Itu bukan tingkat fisik, itu tingkat kejiwaan, itu kepribadian. Itulah yang akan saya bahas. Anda tahu? Sayangnya, kita mendengar orang meninggalkan pasangan yang dinikahinya demi seseorang yang ditemuinya di internet. Mengapa? Saya memberitahu Anda. Saya berkhotbah satu malam dan ketika kembali ke meja, di sana ada seorang pria. Ia bersama 6 anak. 2 anak di tangannya, 2 anak memegangi kakinya, dan 2 anak berlari-lari. Wajahnya terlihat sangat tertekan. Apakah Anda baik-baik saja? Tanya saya. Tidak, jawabnya. Ada apa? Katanya, hari ini istri saya meninggalkan saya dan ke-6 anak saya demi seorang pria yang dikenalnya di internet. Istrinya mengembangkan satu hubungan kejiwaan dengan pria di internet itu, lebih dari hubungan kejiwaan dan fisik yang dia miliki dengan suami dan ke-6 anaknya. Makanya kadang-kadang hubungan yang dimulai secara jarak jauh dapat berakhir menjadi pernikahan yang terbaik karena Anda tidak mengalami, oh lihat otot lengannya, atau oh lihat dadanya. Anda tidak mengalaminya sebagai penghalang membangun hubungan tingkat kejiwaan. Itulah tingkat hubungan kejiwaan atau kepribadian. Tingkat hubungan tertinggi adalah tingkat rohani. Inilah tingkat hubungan yang dibicarakan Yesus kepada Thomas. 1 Korintus 2 ayat 11 berkata, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Dengan kata lain, Anda tidak mengetahui pikiran dan maksud seseorang kecuali roh orang itu sendiri. Benar? Hubungan paling akrab yang saya punya adalah bersifat rohani. Saya tidak menyadari hal ini pada awalnya. Ada orang yang lebih dekat pada saya dibanding Lisa. Di awal pernikahan kami ada seorang pria dan saya berdoa dengannya. Kami terus bicara tentang firman dan kadang-kadang saya lebih mendengarnya dibanding istri saya. Benar-benar bodoh. Bodoh. Oke? Setelah Allah tunjukkan bahwa itu salah dan saya menghentikannya, saya sadari saya jadi lebih dekat dengan Lisa. Lisa dan saya merayakan ulang tahun 30 pernikahan kami minggu lalu. Bagian yang paling saya ingat adalah kami duduk di tepi kolam berbicara tentang firman Allah. Kami sedang membicarakan kurikulum ini. Saya membagikan apa yang Allah taruh di hati saya dan ia juga melakukan hal yang sama dan saya mendapat pencerahan. Ketika kami berdoa bersama, Anda tahu, staf kami berdoa bersama setiap pagi. Mengapa? Ada alasannya saya melakukannya. Saya ingin staf saya terhubung secara rohani. Anda mengerti? Anda terhubung dengan orang-orang pada tingkatan rohani ketika Anda bersekutu dengan mereka bersama firman Allah dan Anda berdoa dengan mereka. Anda berjalan bersama mereka. Mengapa? Anda tidak sungguh-sungguh mengenal seseorang hingga Anda mengenal rohnya. Apa yang sangat menarik? Orang-orang mendatangi saya dan mulai berbicara tentang Alkitab dan saya tahu mereka hanya berbicara dari kepala saja. Anda tahu mengapa? Rasanya sangat melelahkan. Pikiran saya kelelahan. Lalu orang-orang mendatangi saya dan berbicara dari roh mereka. Saya bisa bicara berjam-jam dengan mereka. Saya bisa bicara dengan Lisa tentang firman selama berjam-jam dan tidak letih. Anda tahu mengapa? Karena itu berasal dari rohnya. 1 Korintus 2 ayat 11 berkata, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Sama seperti roh seseorang, bagaimana mungkin Anda mengerti dan mengenal Allah tanpa mengenal rohnya?
Karena tidak ada yang mengenal pikiran Allah selain roh Allah. Lanjutkan dengan berkata bahwa kita tidak diberikan roh dunia ini, melainkan roh Allah, sehingga kita dapat mengenal hal-hal mendalam dari Allah. Paulus membicarakan tingkatan ini. Dia buat pernyataan. Katanya, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya. Tetapi aku menerimanya dari wahyu. Dia mendapatkannya dari roh Allah. Paulus masuk dalam tingkat hubungan ini dengan Yesus. Begitu dalam, sehingga Petrus akhirnya menulis sebuah surat di akhir hidupnya dan berkata, Paulus sangat mengenal Yesus. Begitu mendalam, saya bahkan tidak mengerti beberapa tulisannya. Saya akan bacakan untuk Anda. 2 Petrus 3:15-16. Paulus telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Apa yang terjadi? Barangkali Petrus masih terkenang saat berjalan bersama Yesus di pantai Galilea. Ia bersama dengan Yesus secara fisik ketika dia memberi makan 5.000 orang. Dia tetap mengingat ke belakang, dan itu justru menghambatnya. Lihat, kamu lebih berbahagia kalau tidak melihatku, kata Yesus. Dengan kata lain, kamu akan lebih mengenalku jika kita terhubung pada tingkatan rohani dibanding kamu melihatku secara fisik. Maka Allah dalam kebaikannya melakukan ini. Katanya, aku mengerti daging. Jangan salah paham, satu hari nanti kita akan punya tubuh rohani. Dan tubuh rohani itu akan ditebus. Anda tahu kalau tubuh fisik Anda sekarang belum ditebus? Roh Anda lah yang ditebus. Roh Anda dalam gambar dan rupa Yesus. Jiwa Anda telah ditebus. Sekarang sedang dalam proses diubahkan. Tubuh fisik Anda belum ditebus. Pernah Anda perhatikan bahwa Anda mudah bosan? Anda dapat membeli mobil baru dan seminggu kemudian jadi mobil tua. Mengapa? Karena fisik ini lemah. Fisik tidak memiliki kedalaman. Benar? Maka Allah berkata, aku tidak akan menyatakan diriku secara fisik kepada mereka. Aku akan menunjukkan hal-hal terdalam dari Allah dengan rohku, sehingga mereka benar-benar mengenalku. Maka Allah berkata, aku akan membuat hubungan jarak jauh denganmu, sehingga kamu benar-benar mengenal hatiku. Sehingga ketika kita menikah, kita memiliki pernikahan yang baik. Ingat, beberapa pernikahan terbaik adalah mereka yang memulainya dengan hubungan jarak jauh. Maka Allah berkata, aku tidak mau fisikmu, itu belum ditebus. Jadi Yesus tidak sedang memarahi Thomas. Dia sedang berkata, Thomas, engkau tidak dapat mengenalku di dalam jika kau hanya hidup di alam fisik ini. Engkau harus masuk ke dalam roh. Makanya Paulus menuliskan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kami mengenalnya dengan roh, yaitu roh Allah yang hidup. Mengapa? Karena Paulus berkata, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain rohnya sendiri? Sama halnya, tidak ada yang tahu pikiran Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah pada kita. Rahasia-rahasia hatinya yang terdalam, dan lain-lain, dan lain-lain. Maka jika Anda ingin hubungan yang mendalam dengan Allah, bukan yang aneh dan menyeramkan, melainkan sungguh-sungguh mengenal Allah, Anda harus mengenalnya melalui rohnya. Sebab tidak ada yang tahu pikiran manusia selain rohnya, dan tidak ada yang mengenal pikiran Allah selain roh Allah. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.